Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam haflah mubarakah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah selalu keharibaan alam Habibana wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramun, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Sariwangi yang saya hormati, beliau adalah guru saya ketika saya masih di Sanawiyah Al-Barokah di Sindang Sari dan Cepaku. Tak lupa pula pada bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta staf dan juga keluarga besar SMP 1 Negeri Sariwangi, para siswa-siswi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah atas nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah bersama di dalam rangka kita melancarkan salah satu daripada titah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu daripada program agama yang berkenaan dengan thalabul ilm, di mana pada kesempatan ini kita masih dalam seputar memperingati momentum sejarah agung, adalah sebuah fenomena yang bersifat suprarasional. Kalau istilah kiainya adalah khariqul adah, alias di luar jangkauan nalar, adalah peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan junjunan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun istilah yang lebih lazim dipahami di kalangan masyarakat jemaah pengajian kita adalah pengajian Rajaban, katanya. Dinamai pengajian Rajaban karena adanya di bulan Rajab. Karena kultur masyarakat kita ketika ada pengajian di bulan Mulud itu dinamai pengajian Muludan. Memasuki bulan Rajab pengajian Rajaban. Dan ketika tahun baru Hijriah Muharraman dinamai juga pengajian Muharraman. Toh di dalam teknis pelaksanaannya tidak lebih kita mendapatkan sebuah pencerahan khidmah ilmiah dari guru-guru kita. Hadirin hadirat ibu bapak rahimakumullah, sejalan bimbingan ajaran agama, ilmu pengetahuan yang baik itu adalah bukan dengan ilmu tadi orang tertanam merasa bangga akan diri sendiri, berasa diri paling pintar, berasa diri paling hebat,
berasa diri paling alim, berasa diri paling soleh, bukan. Tetapi ilmu pengetahuan yang baik itu adalah dengan ilmu tadi tertanam nilai kesadaran yang tinggi, sadar kalau kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prinsip-prinsip inilah bertitik tolak dan bermuara dari sebuah amaliyah yang merupakan malikul ibadah, rajanya ibadah. Para ulama memberinya nama Rasul Amal, pokok pangkalnya amal. Dan di kalangan sufisme adalah menyebut sebagai mahalul munajat, media untuk bermesraan kita dengan Allah, tiada lain. Itulah yang dinamakan sholat. Sebelum kita lebih jauh menguraikan tentang sholat, maka terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa itu yang dinamakan sholat. Di dalam fikih, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita mahsusatin. Kita ini adalah ruang lingkup masyarakat Nahdiyin, Pak, di mana referensi kajian kita itu adalah turos, kitab kuning alias ngalogat. Guru kita membimbing as-sholatu ari ngaran sholat, eta hiya ari itu sholat, eta aqwalun pirang-pirang ucapan, wa af'alun jeung pirang-pirang padamelan, muftatahatun bitakbir nu dibuka ku takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim jeung ditungtungan ku salam, bisyara'ita makhsusatin kalawan make syarat-syarat tertentu, itu sholat. Nah, sholat itu terdiri dari aqwalun, pembicaraan, ucapan, wa af'alun, dan gerakan. Ketika aqwal wa af'al, ucapan dan gerakan sudah muftatahah bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, maka harus sejalan dengan syara'ita mahsusah, syarat-syarat yang ditentukan di dalam sholat. Ketika aqwal wa af'al keluar daripada syara'ita mahsusah, maka akibatnya fasid alias batal sholat. Nah, sebelum kita takbiratul ihram, aqwalun, ucapan kita mau ngomong ngalor ngidul silahkan, tidak ada yang larang. Begitupun sebelum muftatahah bitakbir, af'al, gerakan kita mau hilir ngumudi kesana kamari silahkan, tidak ada yang larang. Tetapi ketika sudah Allahu Akbar, ini aqwal ada aturan, begitupun af'al ada aturan. Jangankan kita ngobrol ngalor ngidul ketika kita sedang sholat. Di Safinah, kita mau pakai kelas Safinah, di situ ada sebuah bimbingan. Jangankan kita ngomong banyak, kita baru ngucap ki, itu batal sholat, Bu. Mungkin kata ibu, ajengan da irit atau pira nyebut kok jengki mana jeng batal. Itu adalah unsur bahasa Timur Tengah, Pak. Toh kalau dialih bahasakan pakai bahasa Sariwangi panjang. Kok artinya awas, hati-hati kamu laki-laki. Ki, awas, hati-hati kamu perempuan. Di dalam sholat batal itu, Pak. Begitupun af'al, gerakan kita. Safinah pun memberi bimbingan harokah, salasah,
marrah mutawalliyah amdan. Kita bergerak 3 kali berturut-turut muta'ammidan, dengan menyengajakan, batal sholat. Nah, kalau kita sedang sholat kita gatal apa? Ya kita garuk. Cara garuknya bagaimana? Fikih memberikan bimbingan. Ini yang 5, yang aktifnya yang 1, yang 4 huruf fasib, yang jadi batal ketika bergerak semua. Nah itu Allah menempatkan redaksi khitab di dalam Al-Quran adalah aqimus sholah, kata Allah. Ini terjemah dari tafsir Kementerian Agama adalah tegakkan sholat, dirikan sholat. Mungkin kalau bahasa Sariwanginya mah tajurkeun sholat. Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Iqadul Himam menyatakan yang dinamakan iqamatus sholah adalah harokatu qalbik la harokatu jismik, adalah gerakan hati bukan gerakan fisik semata. Artinya aqimus sholah itu adalah sholat tidak hanya gerakan fisik di dalam masjid saja, tetapi di luar masjid, di sawah sholat, di kebun sholat, di sekolah sholat, di kantor sholat, di pasar sholat, di jalan sholat, di mana-mana kita harus berdiri pada nilai-nilai sholat. Termasuk akwalun, ucapan kita harus sholat. Termasuk af'alun, gerakan dan tindakan kita pun harus sholat. Akwal wa af'al, ucapan dan tindakan adalah menjadikan parameter, ukuran untuk mengukur tingkat kecerdasan, akal dan intelektual keilmuan seseorang. Diukur dengan ucapan dan tindakan. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abi Hasan Ali As-Sadzili. Ini salah seorang ulama sufi. Dalilul aqlil mar'i fi'luhu wa dalilu ilmi qauluhu. Indikator kecerdasan akal seseorang itu bergantung akan fi'luhu, tindakannya. Nah, jadi untuk mengukur seseorang itu pinter akalnya dilihat dari tindakannya, dari pekerjaannya. Kalau pekerjaan dia memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, kalau tindakannya menebar multiguna untuk halayak, itu alamat orang pinter akalnya. Tapi kalau tindakannya, kata orang kita mah pika sebelen, pi omongen, pi cacapekeun, itu mah alamat bodoh akalnya katanya. Nah, begitupun untuk mengukur kecerdasan intelektual keilmuan seseorang, qauluhu, kita dengar omongannya. Kalau omongan itu mendorong orang sadar, bahkan orang siap melakukan perubahan dari langkah yang salah menuju kebenaran, itu alamat orang pinter ilmunya. Tapi ketika omongannya banyak menyinggung perasaan orang, kalau pembicaraannya banyak menyakiti hati orang, itu alamat bodoh ilmunya katanya. Nah, akwal wa af'al harus sholat. Ketika sholat muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ tertanam nilai filosofi bahwa ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat 2 tangan kita. Artinya ketika kita mengangkatkan 2 tangan kita, kita berserah diri ke Allah.
Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, maka orang itu akan diamankan oleh Allah. Kalau urusan nyerah menyerah, Bu, jangankan orang yang suka beribadah kepada Allah, mohon maaf, itu yang namanya maling, mohon maaf. Kalau memang sudah kondisi terkepung, lalu datang polisi, itu maling sudah ngangkat tangan, Pak polisi tidak mungkin menembak dia. Kenapa? Karena dia sudah nyerah. Maling saja kalau sudah ngangkat tangan diamankan oleh polisi, apalagi ketika orang yang senantiasa merapat kepada Allah, banyak mengangkat tangan kepada Allah, banyak berserah diri kepada Allah, yakin dia akan diamankan oleh Allah. Nah, Allahu Akbar, tertanam nilai kesadaran yang luar biasa. Hanya Allah zat yang maha akbar. Luar daripada Allah kecil, luar daripada Allah lemah, luar daripada Allah hina. Manusia tidak berhak takabur, karena takabur sifatnya Allah subhanahu. Nah, ini takbiratul ihram menanamkan nilai kesadaran, Pak, yang mana kesadaran itu adalah hal yang sangat mahal, sehingga Nabi mengatakan in asyadul amal insafur rajul min nafsih, kata Nabi. Amal yang sangat mahal itu adalah ketika seseorang menyadari akan dirinya sendiri, insaf, menyadarkan orang lain. Bisa jadi orang yang disadarkan lebih awal sadar, tetapi orang yang nyadarin belum menjamin dia lebih awal sadar. Tetapi kesadaran diri pribadi, menginsafkan diri pribadi, ini adalah hal yang sangat mahal, kata Nabi. Karena sadar mahal, sehingga sadar diibaratkan seperti cahaya matahari yang menerangi akal pikiran, jiwa raga, lahir batin. Ketika akal pikiran, jiwa raga, lahir dan batin diterangi dengan nur kesadaran, maka akan terbangun pada dirinya adalah nilai-nilai kecerdasan. Berawal sadar, lalu terbangun nilai kecerdasan. Ini kalimatnya cerdas, bukan pinter, karena beda antara pinter dan cerdas. Pinter belum menjamin cerdas. Kalau cerdas pasti pinter. Pertanyaannya, tipikal apa dan kriteria manakah yang termasuk cerdas itu? Nabi memberikan sebuah bimbingan. Kata Rasul, aqyasun nas aksaruhum dzikron lil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat akan mati, kata Nabi. Itu orang yang cerdas. Karena banyak mengingat akan kematian, dimaksimalkan amalnya, dioptimalkan langkahnya. Tak akan ada amal yang hampa, tapi semua tindakan di dalam kehidupannya dimaksimalkan, diikhtiarkan, melahirkan nilai di mata Allah subhanahu. Itu orang yang cerdas. Sehingga kata Nabi, ya nuhun, kamu jangan takut mati, karena biar kau sembunyi, mati mah tetap menghampiri. Tapi kata Nabi, pesannya kita takut mengalami kehidupan setelah kita mati. Sehingga Nabi memberikan bimbingan di dalam doanya, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ini doa Nabi. Ya Allah, berkahi aku ketika aku mati, dan berkahi aku ketika aku setelah mati. Mana sebuah perjalanan yang panjang tiada tepi, yaumul jaza wal hisab, hari perhitungan dan pembalasan amal adalah mahsyar. Ini Bimbo bilang, pesan Nabi tentang mati
Jangan kamu takut mati karena terjadi. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Pesan Nabi, jangan takut mati, walau kau sembunyi, dia menghampiri. Takutlah pada kehidupan setelah kau mati, renungkanlah itu. Itu kata Bimbo. Nah, sholat itu membangun pertama nilai kesadaran, lalu yang kedua membangun nilai-nilai kecerdasan, sehingga sadar dan cerdas ini jadi modal utama kita yang akan menghantarkan langkah seseorang sampai pada titik kesuksesan. Ada lagi pertanyaan, Kiai, gimana orang yang sukses itu yang bagaimana? Apakah orang yang sukses itu yang bersandar pada istilah umum orang Sunda, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah lubak libuk loba lau kobon lobak tekalem, si jabrik di pipir, si jamrong di kol? Bukan itu orang yang sukses. Tetapi orang yang sukses itu adalah huwallazi yakhruju minad dunya ma'al iman. Adalah orang yang sukses, orang yang keluar dari dunia menuju menghadap Allah dalam arti maut dengan membawa iman. Itu orang yang sukses. Nah, ketika iman sudah terpatri dengan kuat, ini prinsip dan pendirian orang yang beriman itu adalah hidup bukan untuk mati, tapi hidup adalah untuk hidup. Ini prinsip orang yang beriman. Hidup bukan untuk mati, tapi hidup adalah untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, karena kubur itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah pos awal untuk menentukan pos-pos kehidupan akhirat. Artinya, ketika kita masuk kubur, di kubur kita disirami dengan rahmat dan nikmat kubur, alamat akhirat surga tempatnya. Ketika kita masuk kubur, di kubur kita dihujani dengan azabnya kubur, alamat akhirat neraka tempatnya. Itu kubur. Ya. Karena tahapan perjalanan kita baca di Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah, kenapa kalian kufur kepadaku, kata Allah, sedangkan aku sama kalian itu amwatan, kita ini mati. Fa ahyakum, terus kita dihidupkan. Summa yumitukum, mati lagi kita. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi kita oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, akhirnya kita kembali kepada Allah. Jadi perjalanan kita itu mati, hidup, mati, hidup, kembali kepada Allah. Nah, catatan kita, semasa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, bekal apa yang kita persiapkan untuk menghadap kita kepada Allah. Nah itu Pak. Wa muhtatamatun bitaslim, salat itu diakhiri dengan salam.
Kalau ajengan-ajengan kampung itu suka menerjemahi, melogati muhtatamatun bitaslim itu ditungtungan ku aweh salam. Mungkin kita suka dengar apa istilah aweh salam yuk. Engke cenah geus aweh salam. Kenapa pakai bahasa aweh? Karena di Sunda punya istilah mere maweh, artinya memberi. Sholat diakhiri dengan aweh salam, sholat diakhiri dengan memberi salam. Assalamualaikum. Nah itu akhir sholat di situ Pak. Jadi ketika ibu dan bapak di dalam tahiyat, ini badan sudah tidak kuat nahan, dia pengen keluar, itu suara-suara lembut yang ketika sudah keluar bikin orang kelepek-kelepek alias kentut, ditahan ketika kita sedang tahiyat. Lalu sampai pada akhir muftataha bi taslim, salat assalamualaikum dut, itu nggak usah diulangi, tuntas salat kita beres. Tapi kan ajangan belum warahmatullahi wabarakatuh, itu mah partai tambahan. Begitupun salam yang kedua itu sunat hukumnya. Akhir sholat itu assalamualaikum dut, itu di luar sholat dutnya boleh. Nah itu sholat. Jadi yang dimaksud dengan memberi salam, merek salam ataupun aweh salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi. Kita bergaul dengan orang yang ada di sebelah kanan kita, dari sikap kita sepenuhnya memberi salam dan ketenangan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berinteraksi dengan mereka yang ada di sebelah kiri kita, sikap kita sepenuhnya memberikan salam dan kenyamanan untuk orang lain. Adalah orang yang berdiri pada nilai-nilai sholat, orang yang siap hidup di tengah-tengah perbedaan, tidak lantas berbeda pemahaman, tidak lantas berbeda penafsiran, tidak lantas berbeda prinsip. Kalau sekarang mah tengah rame Pak istilah kopar kapir itu, orang yang suka gemar bod'ah, bid'ah, dolalah, pinar, itu mah orang yang belum paham sholat Pak. Nah itu, hal ini perlu bimbingan ataupun tarbiyah, pendidikan, sehingga catatan kita dari semua elemen masyarakat kita ini jangan jauh dari guru, ya, karena guru itu ibarat akar. Kita ini selaku warga masyarakat ibarat pohon. Pohon akan berbuah ketika nyambung dengan akar. Begitupun kita selaku warga masyarakat akan berbuah amal ketika kita nyambung terus dengan guru. Terlebih kita ini sebagai kultur masyarakat Nahdien, ini sangat-sangat memperhatikan sanad di dalam keilmuan. Apakah sanad, mata rantai, hubungan, pertalian, robitoh di dalam ilmu? Kita dapat bimbingan dari guru kita, guru kita dapat ilmu dari gurunya guru kita, gurunya guru kita dapat bimbingan juga dari gurunya, gurunya pun dari gurunya, dari gurunya, gurunya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam masalah sanad, mata rantai hubungan di dalam keilmuan, al-isnadu minaddin, sanad ilmu, hubungan ilmu itu adalah merupakan bagian daripada agama. Walaulal isnad laqalu may yasha'u ma yasha. Kalau tidak ada sanad di dalam ilmu, orang akan ngomong saenae udle dewe tanpa ilmu. Banyak kita lihat di YouTube itu, mereka yang berfatwa dengan ilmu-ilmu yang instan.
Maka jangan heran kan hari ini banyak mubalik dadakan, banyak dai-dai instan dengan kadar keilmuan yang jauh di bawah standar. Jangankan pesantren tahun-tahun tidak semenit-menit acan duduk di pesantren, hanya karena mereka memanfaatkan media mendulang sebuah popularitas. Ada yang menyebut Nabi pernah sesat dan sebagainya, kan kita tahu bersama. Itu modal ilmu yang instan. Kata Nabi, ketika orang mencari ilmu tidak jelas gurunya, man la syaikha fa saytanun syaikhuhu. Ini kata Rasul, barang siapa mencari ilmu tidak jelas gurunya, maka setan itu gurunya. Kita kan suka dengar sesuatu yang instan. Instan itu yang cepat saji, seperti mie instan. Itu makan cepat saji kan. Kalau anak kita keseringan makan mie instan, kita suka marahin. Bukan sayang sama duit, pipanya kitun. Karena di situ kan banyak unsur-unsur kimiawinya. Kalaupun ilmu fatwa keluar dari mulut yang instan, bukan menebar manfaat dan maslahat, ini jelas akan banyak melahirkan kegaduhan. Maka sekali lagi, catatan kita ini jangan jauh kita dari guru. Nah, ketika orang berdiri pada nilai-nilai sholat, membentuk pertama jiwa-jiwa yang tenang. Karena sholat menanamkan nilai kejujuran. Jujur bu sholat. Ibu tengah tahajud, tetangga sebelah masih tidur, teman sekasur pun sama masih tidur. Kita sedang tahajud, ketika kita sedang ruku, mohon maaf, ini kentut keluar. Kata ibu, biarin, saya lagi tahajud, kentut nggak ada orang yang liatin ini, kita terusin aja. Mungkin kita mah wudhu lagi. Kenapa? Karena itu batal. Itulah sholat mendidik kita jujur. Nah, di dalam konteks kehidupan mikro, pergaulan rumah tangga, ketika berdiri pada nilai-nilai sholat, maka akan tercermin semboyan mulia Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketika berdiri pada nilai-nilai sholat, istilah kita mah sareundeuk saigel sabobot sapi hanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi rempuk, jukung dina kaalusan, sauyunan dina karidhoan pangeran, rawuy ku unereun, remai ku aleun, jatni kasalawasna nilai-nilai sholat. Bahkan dalam konteks kehidupan makro, berbangsa dan bernegara, akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jenawi, totok tentrem kertora harjo, ketika berdiri pada nilai-nilai sholat. Indahnya dunia ketika berdiri dengan nilai-nilai sholat. Ma ajmala dunia idza utiyat lillahi shalah, ajidu safa biha waskuru, ajidu safa biha waskuru idha ni'amul ilah. Inilah indahnya sholat, Pak. Nah, di tengah-tengah sosial kehidupan kita sehari-hari, maka yang namanya perjalanan kehidupan, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda perjalanan kehidupan kita berputar. Kadang kita di atas, besok di bawah. Kadang kita tersenyum, besok kita menangis. Itulah hakikat perjalanan kehidupan.
ketika menghampiri hal di luar harapan, jadikan sholat media penolong kita. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadikan sholat itu media penolong, karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar, ya. Terlebih di tengah-tengah masa hari ini yang kita rasakan, Allah menyuguhkan sesuatu kepada kita. 2 tahun ke belakang kita ini mencekam masa pandemi virus corona. Ini corona kalau istilah orang Sunda, karena orang Sunda pinter memetot bahasa, ya. Orang Sunda itu kan punya bahasa kirata, dikira-kira tapi seperti comro oncom di, cilok aci di, basreng baso di, korsi cokor di, corona kokoro sadayana, itu kata orang Sunda, ya. Kokoro sadayana, tukang bisnis cerik, tukang dagang nangunyar, kontraktor morongkol, sama ajengan juga nangunyar nasional 2 tahun kamar ya Bu. 2 tahun kita sama Pak, satu titel, satu predikat. Tidak tahu orang yang lulusan SR ataupun orang yang lulusan perguruan tinggi, sama titelnya DRS alias di rumah saja, karena PPKM. Ruang gerak kita dibatasi kemarin. Nah, saya baca, saya lihat di internet, apa namanya Bu? Internet. Ini 2 tahun masyarakat dunia ruang geraknya bersandar mengandalkan jasa online HP. Kemarin kan kita beli samelen COD ya Bu. Anak kita beli apapun COD. Sampai tingkat pembelajaran juga daring, online. Ini berdasarkan berita Sohibul Google, ini yang punya Google Pak, 2 tahun diuntungkan jasanya oleh masyarakat dunia sampai pada hitungan yang fantastis 360 juta US dollar mereka meraih keuntungan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, 360 juta US dollar kalau kita jajanin cendol, subhanallah. Nah itu, nah di tengah-tengah kenyataan hari ini yang tengah kita rasakan, maka jadikan sholat jadi media penolong kita. Kata Allah, ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab siksa kepada kaum-kaum selama satu wa anta fihim, ketika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada manusia wa hum yastaghfirun, ketika mereka lisannya masih istighfar, meminta pengampunan kepada Allah. Jadi kalaupun sekarang adanya corona, masa pandemi, selama kita lisan banyak istighfar kepada Allah, ini adalah ujian, ini adalah peringatan. Nah, kalau ebit GAD mah istilahnya adalah isyarah, isyarah yang Allah berikan, gitu. Hadirin hadirat ibu bapak rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj bertitik tumpu pada sholat, ini hal yang substansinya Nabi menyatakan al-musalluna kasir wal muqimuna qalil. Adapun orang secara fisik sholat, gerakan badan itu banyak, isinya adalah kita. Tetapi al-muqimuna qalil. Adapun orang yang meninggikan sholat, orang yang menegakkan sholat, orang yang menerjemahkan sholat di dalam seluruh nafas dan sendi kehidupan, itu qalil, adalah langka.
Semoga kita ini termasuk golongan orang yang muqimus shalah, orang yang menerjemahkan sholat di dalam seluruh nafas dan sendi kehidupan. Rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Semoga wasilah pertemuan kita hari ini memberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita tetap berada pada lindungan, ridha, inayah, maunah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.